Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salindri dengan NIM 12041880006 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Di sini saya akan mensimulasikan routing statik dan juga routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, saya memiliki 3 network, yakni yang pertama ada 192, 168, 10 prefix 24. Lalu ada network yang kedua, yakni 192, 168, 20 prefix 24. Lalu ada network ketiga, yakni network yang terakhir, yakni 192, 168, 30 prefix 24. Pertama-tama, kita membutuhkan 2 PC dan juga 2 router. Router yang kita pakai yakni router yang 1841. Lalu kedua PC dan kedua router tersebut kita sambungkan menggunakan kabel otomatis yang berbentuk petir. Kemudian kita atur IP configuration dari masing-masing PC. Yang pertama ada PC yang sebelah kiri, yakni PC 2, kita klik. Lalu kita klik desktop. Lalu kita pilih IP configuration dan kita isikan IP address-nya, yakni 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway 192.168.1.2. Lalu kita close. Kita beralih ke PC yang kedua, yakni PC 3, PC yang sebelah kanan. Kita klik desktop, lalu kita pilih IP configuration. Lalu kita isikan IP address-nya, yakni 192.168.2.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.2.2. Langkah selanjutnya, kita harus menyeting kedua router. Namun sebelum kita menyeting kedua router tersebut, kita cek terlebih dahulu sambungan fast Ethernet antar router. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengarahkan kursor ke salah satu titik yang berwarna merah yang terdapat di kabel sambungan antar router. Lalu dapat kita lihat tampilan di layar, yakni titik berwarna merah di sebelah kiri terdapat tulisan FA0/1 yang artinya kita dapat mengklik router yang di sebelah kiri. Lalu kita pilih config, kemudian kita pilih fast Ethernet 0/1. Untuk fast Ethernet 01, pada IP address kita dapat mengisinya dengan salah satu host IP milik network router, yakni 192.168.3.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu jangan lupa diklik on. Lalu kita ke fast Ethernet 00. Untuk IP address di fast Ethernet 00, kita mengisinya menggunakan default gateway milik network yang pertama, yakni 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu jangan lupa klik on. Kemudian kita close. Kemudian setelah selesai kita mengisikan identitas di router yang sebelah kiri, lalu kita harus mengisikan identitas juga untuk router yang di sebelah kanan. Tapi sebelum itu, kita arahkan dulu kursor kita ke titik merah yang ada di sebelah kanan, yang ada di sambungan antar router. Nah, pada layar kita dapat melihat di titik merah yang di sebelah kanan router, itu terdapat tulisan FA0/0 yang artinya kita klik router yang sebelah kanan, lalu kita pilih config,
lalu kita pilih Fast Ethernet 00. Nah, untuk di Fast Ethernet 00, IP address-nya kita dapat mengisinya dengan salah satu host IP milik network router, yakni 192.168.3.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu jangan lupa klik on. Kemudian kita ke Fast Ethernet 01. Untuk Fast Ethernet 01 pada IP address, kita dapat mengisinya menggunakan default gateway milik network 2, yakni 192.168.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu jangan lupa klik on. Kemudian kita close. Setelah semua router dan PC kita isi menggunakan identitas, kemudian kita men-setting routing static dengan cara kita klik router yang ada di sebelah kiri, lalu kita pilih config, kemudian kita pilih static. Kemudian untuk network kita isikan dengan network tujuan, yakni network ID pada network 2. Yakni 192.168.2.0 dengan mask yakni subnet mask tujuan yakni 255.255.255.0. Untuk network kita isikan dengan menggunakan IP router yang dilalui oleh router pertama ke network yang kedua yakni 192.168.3.2. Lalu kita klik add, lalu kita close. Hal yang sama kita lakukan untuk router yang di sebelah kanan. Kita klik router yang di sebelah kanan, kemudian kita pilih config, kita klik static. Setelah itu untuk network, kita isikan dengan network tujuan yakni network ID pada network yang pertama yakni 192.168.1.0. Untuk mask kita isikan dengan subnet mask tujuan yakni 255.255.255.0. Untuk next hop kita isikan menggunakan IP router yang dilalui oleh router 2 ke network yang pertama yakni 192.168.3.1. Kita klik add, lalu kita close. Untuk memastikan bahwa semua PC dan router telah terhubung, kita dapat melakukannya dengan cara tes ping. Pertama-tama kita klik PC yang di sebelah kiri, lalu kita pilih command prompt, lalu kita tuliskan ping ke PC tujuan yakni 192.168.2.1, lalu kita enter. Lalu kita tunggu. Nah, terdapat tulisan reply from di bagian 2 terakhir, itu menandakan bahwa antar PC kita telah terhubung. Lalu kita dapat close. Kemudian setelah testing berhasil, kita juga dapat mengecek perpindahan data menggunakan simulation mode. Kita klik simulation mode, lalu kita klik tanda pesan yang tertutup yakni add simple PDU. Kita klik, kita arahkan ke PC yang sebelah kiri untuk ditujukan ke PC yang sebelah kanan, yakni PC tujuan yang akan kita cek. Lalu kita klik capture forward. Kita dapat lihat dia terhubung dari PC 1 ke router, lalu dari router ke router, lalu router ke PC 3, kemudian kembali dari PC 3 ke router,
lalu router ke router, kemudian router ke PC2. Nah, simbol pesan terdapat tanda centang, itu artinya pesan terhubung. Selain routing statik, kita dapat mengubah settingannya menggunakan routing dinamik dengan cara yang pertama, yakni kita hapus terlebih dahulu settingan routing statik pada kedua router. Setelah itu kita setting router dinamik. Pertama-tama kita klik router yang ada di sebelah kiri. Lalu kita pilih config, lalu kita klik RIP. Untuk networknya, karena ini kita mengklik pada router sebelah kiri, maka networknya kita isi menggunakan network ID milik network 1, yakni 192.168.1.0. Kemudian kita klik add. Lalu kita masukkan network ID milik router, yakni 192.168.3.0. Kemudian kita klik add. Lalu kita close. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk router yang ada di sebelah kanan. Kita klik router yang di sebelah kanan, kita pilih config, lalu kita klik RIP. Untuk networknya kita isikan menggunakan network ID milik network 2, yakni 192.168.2.0. Lalu kita klik add. Lalu kita masukkan network ID milik router, yakni 192.168.3.0. Lalu kita klik add. Kemudian kita close. Untuk memastikan bahwa sambungan routing dinamik telah tersambung, kita dapat melakukannya dengan cara tes ping maupun tes simulation mode. Nah, kita sekarang coba untuk mensimulasikannya dengan cara kita klik simulation mode. Berhubung tadi kita sudah mensimulasikan pada sambungan routing statik, jadi untuk routing dinamik kita tinggal klik capture forward. Kita klik capture forward yang pertama. Lalu pesan berjalan dari PC ke router, kemudian ke router, kemudian ke PC, kemudian kembali ke router, kemudian kembali ke router, hingga ke PC2 dan diakhiri dengan tanda centang. Itu berarti sambungan routing dinamik telah berhasil. Sekian simulasi routing statik dan routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.